Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ega Agustina dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Komunikasi Penyiaran Islam kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul pidato. Berbicara tentang pidato, apa sih pidato? Pidato ialah kemampuan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyampaikan sesuatu pendapat kita, bahkan dalam penggambaran sesuatu hal. Itu disebut pidato. Dan ada beberapa yang saya ingin sampaikan mengenai pidato, yakni adalah fungsi pidato. Fungsi pidato ialah mempermudah berkomunikasi. Jadi, seseorang yang berpidato di khalayak umum itu harus menggunakan tutur bahasa yang baik dan sopan agar si pendengar mudah memahami apa yang kita sampaikan. Banyak jenis-jenis pidato. Yang pertama ada jenis pidato kenegaraan, ada pidato keagamaan, dan pidato untuk menyambut hari-hari besar. Lanjut ke materi yang kedua, yakni metode pidato. Metode pidato terbagi jadi 4 bagian. Yang pertama ada metode impromptu, yang kedua metode memoriter, dan yang ketiga metode naskah, dan yang terakhir keempat yakni metode extemporan. Kita membahas metode yang pertama yakni metode impromptu, yaitu cara pidato dengan pelafalan secara spontan atau tidak ada persiapan. Yang kedua ada pidato dengan metode memoriter, yakni dengan cara berpidato dengan menghafalkan naskah terlebih dahulu. Dan metode yang ketiga yakni metode naskah, yakni membawa teks atau membawa hafalan atau membawa teks pidatonya. Dan yang terakhir itu adalah metode pidato dengan extemporan, yakni dengan menyiapkan garis-garis besar atau poin-poin yang akan disampaikan ketika berpidato. Dari pidato yang sudah saya sampaikan, ada pidato kenegaraan, pidato untuk menyambut hari-hari besar, dan pidato keagamaan. Saya mengambil satu contoh saja, yakni pidato keagamaan. Tapi sebelum saya menyampaikan pidato keagamaan, saya akan menyampaikan tentang struktur pidato. Biasanya struktur pidato itu adalah salam pembuka, ada salam untuk penghormatan, ada ucapan syukur, daftar isi, baru penutup. Yang pertama tadi adalah salam pembuka. Biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau biasa pemimpin-pemimpinnya adalah selamat siang, selamat sore, selamat pagi, atau selamat malam. Tergantung kita berbidatonya itu acaranya malam, siang, sore, atau bahkan pagi. Ada juga pidato tentang kultum. Nah, itu tergantung kita untuk menyampaikan. Itu yang kedua adalah salam penghormatan. Jadi sesudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya kita ada penghormatan buat yang audiens, atau seperti contoh, yang saya hormati kepada Kiai Haji Wahid Ansori Al-Hafidh dan Ibunda selaku pengurus Pondok Pesantren An-Nur Karangrejo, dan tidak lupa kepada sahabat-sahabatku seperjuangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Itu seperti contohnya seperti itu. Dan yang ketiga ada ucapan rasa syukur. Misalnya setelah penghormatan itu ada pertama-tama marilah kita panjatkan rasa tasyakur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat, hidayah, inayahnya terhadap kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul bermuajah dalam keadaan sehat walafiat, kurang suatu apapun. Biasanya seperti itu. Baru kedua kalinya sholawat beriringkan salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan kita, yakni baginda Rasul Muhammad SAW. Baru kita menyampaikan isi.
Biasanya menyampaikan isi, kita bisa menambahkan ayat Al-Quran untuk penguat isi dari pidato kita, dengan sabda Rasulullah, dengan hadis-hadis juga bisa. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi wa husna wa aqimus shalah wa atuz zakah, yang artinya berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin. Berkatalah dan bertutur katalah yang baik dan sopan, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Jadi kita dapat menambahkan isi pidato dengan ayat Al-Quran, hadis atau sabda Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup ini akan saya tutup dengan materi saya. Penutup biasanya terakhir itu adalah demikianlah tadi pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan hanya kepada Allah saya mohon ampun. Itu kalau penutup buat pidato. Sekarang saya tutup materi saya. Demikianlah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan hanya kepada Allah lah saya mohon ampun. Undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Ila liqa ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi